Salam saudaraku, bicara soal boikot memboikot produk Israel, umat Islam di negara ini biasanya mereka itu paling gencar berkoar-koar ya. Cuma sayangnya boikotnya mereka ini terkadang rada munafik ya. Produk-produk Israel yang tidak terlalu dibutuhkan oleh mereka itu yang mereka boikot. Tetapi giliran produk yang masih mereka butuhkan itu mereka menolak memboikotnya. Seperti contohnya nih iPhone, Google, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya lah ya. Dan ketika ditanya kenapa hal-hal ini tidak mereka boikot, alasannya berbagai teman-teman. Dan salah satu alasan utamanya itu mereka bilang adalah kalau mereka ingin menggunakan produk-produk Israel ini justru untuk memberikan perlawanan katanya terhadap Israel itu sendiri. Waduh, ini alasan yang lucu dan gak masuk akal ya teman-teman. Karena justru produk-produk inilah yang menjadi salah satu penyumbang sumber pendapatan terbesar Israel. Itu justru dari produk-produk ini teman-teman. Tapi kita nggak fokus ke produk-produk itu teman-teman, karena yang mau kita bahas di sini adalah masalah boikot yang lagi viral baru-baru ini, yaitu di mana ada sekolah-sekolah yang mayoritas Islam, itu guru-gurunya justru mengajarkan kepada murid-muridnya yang belum tahu apa-apalah gitu lah ya, untuk memboikot produk-produk Israel. Ini videonya teman-teman. Deklarasi komitmen boikot produk proteksionis Sekolah Islam Terpadu Permata Bunda. Sedakan gajah, sedakan Palestina, sedakan merdeka Palestina, free Palestine. Nah, aksi boikot yang diajarkan guru kepada anak-anak kecil ataupun murid-murid SD yang belum mengerti apa-apa ini, itu banyak mendapatkan kecaman dari netizen, bahkan nggak sedikit yang memberikan komentar negatif. Nah, ini ada yang bilang, sok-sokan mau boikot, beli Pepsodent saja cari yang murah. Waduh, saya membaca komentar ini jadi teringat ya, pernah ada satu video viral di mana ada sekumpulan di salah satu posko yang di situ banyak umat muslimnya gitu. Dan ketika mereka ini dikasih McD gratis gitu ya, langsung pada rebutan teman-teman. Satu barisan tolong. Alasan kenapa muslim cerdas lebih milih sekolahin anaknya ke sekolah Katolik. Nah, komentar ini juga masuk akal teman-teman ya, karena pada dasarnya di sekolah-sekolah Kristen itu anak-anaknya diajarkan toleransi yang baik. Jadi mereka itu fokus belajar supaya nanti menjadi anak-anak yang berprestasi dan tidak menjadi anak-anak yang pembenci. Apa sih alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik begitu? Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Di sekolah Katolik di Madiun sendiri itu kalau menurut kami itu lebih berdisiplin dibanding sekolah-sekolah yang lain. Itu pilihan salah satunya. Apakah Ibu tidak takut begitu ya tentang sekolah Katolik karena ini nanti kristenisasi terhadap anak-anak begitu? Bagaimana menurut Ibu? Selama anak saya belajar dan selama ini saya amatin, anak saya itu tetap menjalankan kewajiban dia sebagai orang muslim dan dia di sekolah tetap berjalan dengan pelajaran yang ada di sekolah dan dia lebih toleran dengan agama yang ada. Itu yang saya lihat dari anak saya dan saya bangga untuk itu. Nice. Sudah diajarkan seperti itu, sudah besar jadi pemberontak. Waduh, ini juga komentarnya pedas ya teman-teman. Oke lah, saya sebenarnya nggak masalah sih. Mereka itu mau boikot atau enggak, itu hak mereka, itu urusan mereka. Ya silakan lah ya. Cuma ya kembali lagi, kalau memang tujuannya mau memboikot, ya boikotlah tanpa rasa munafik dan juga totalitas gitu loh. Jangan boikotnya itu setengah-setengah. Jadi produk yang nggak terlalu dibutuhkan diboikot,
Tetapi produk yang masih mereka butuhkan itu justru mereka menolak untuk memboikotnya. Ini kan namanya tebang pilih ya. Dan juga harus diingat, sebagian besar orang-orang Indonesia itu masih banyak yang bergantung kepada produk-produknya Israel dengan cara bekerja di pabriknya atau di gerai yang terafiliasi dengan Israel, seperti Unilever kali ya. Lalu juga ada Danone dan KFC, McD, masih banyak lagi lah. Dan gerainya ini atau pabrik-pabrikannya ini itu banyak memberikan sumbangsi lapangan pekerjaan buat orang-orang di Indonesia, teman-teman. Jadi dengan adanya boikot-boikot semacam ini jangan sampai malah justru menyusahkan teman-teman satu negara kita sendiri gitu loh. Apalagi Indonesia ini kan lagi susah-susahnya gitu lapangan pekerjaan, banyak pengangguran. Jangan lagi ditambah dengan cara-cara boikot-boikot yang nggak jelas seperti ini. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui dan saya yakin pasti banyak yang tidak akan suka dengan fakta ini. Kalian perlu tahu bahwa di Palestina sendiri ada video yang beredar di mana anak-anak Palestina yang sedang berada di dalam pengungsian. Mereka itu diberikan makan KFC dan Coca-Cola loh oleh salah satu konten kreator ataupun donatur lah. Dan mereka itu nggak ada masalah, makan aja gitu. Karena memang supaya mereka itu perutnya terisi, mereka bisa makan yang cukup dan sebagainya. Jadi nggak mikirin ke yang lain-lain gitu teman-teman. Karena lagian juga kan masalah perang Palestina dan Israel ini bukan hanya soal masalah agama ataupun masalah-masalah yang lain. Karena memang ini kan perang antara Israel dan Hamas, bukan kepada mayoritas orang-orang Palestina. Oke, kita lihat dulu ya videonya seperti apa. This is a refugee camp in the city of Palestine called Ramallah. We have 200 kids that we will be feeding and helping. These kids are adorable and we're eager to show their love and appreciation. We first started by feeding them my personal favorite, some KFC. These kids enjoyed their meal and even washed it down with a cool bev. We then hooked up all the kids and their families with back to school supplies. By the way, this kid's name is Isa and he is just the sweetest. We gave them all free book bags filled with school essentials so they are ready for a successful year. These kids just want to be loved. So thank you for your generous donations. Because if we don't help them, who else will? So if you're looking to help, well, then Ya, kita sudah lihat sendiri videonya ya teman-teman. Mereka saja yang di pengungsian ini tidak membenci produk Israel, tapi kenapa justru di sini yang sering koar-koar boikot produk Israel? Bahkan pernah itu sampai ada komentar ya dari orang-orang yang mabuk agama kayaknya ini ya. Ketika makan KFC, ketika makan McDonald, katanya rasanya itu seperti makan darah anak-anak Palestina. Dan katanya bikin mual atau bikin muntah, makanya mereka nggak mau lagi makan KFC dan McDonald ya. Waduh, kenapa ya Muslim di Indonesia ini sampai segitunya? Ada apa sebenarnya dengan mereka ini? Coba kalian berikan opini kalian di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.